Assalamualaikum Laskar Ngarep Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi, masih tetap dengan pola yang sama. Saya Dr. Hewan Risa akan menjawab pertanyaan Laskar Ngarep yang sudah menulis pertanyaan di kolom komentar. Karena sebagian bisa saya jawab melalui komentar juga di kolom komentar ya. Tapi sebagian akan saya buatkan video tanya jawab seperti ini. Dan sebagian lagi akan saya buatkan video khusus tentang pertanyaan itu. Jadi saya ingin antara saya melalui channel ini dengan para peternak itu terbangun komunikasi yang baik, terbangun komunitas yang baik sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh. Nah, tetap dengan pola yang sama, saya di video kali ini akan menjawab pertanyaan, kalau tidak salah 18 pertanyaan dari subscriber saya atau dari para peternak yang telah bertanya. Ya, langsung saja. Oh ya, sebelum saya jawab pertanyaannya, jangan lupa like, subscribe, komen ya, silakan sampaikan jika ada perbedaan pendapat atau pertanyaan, dan mohon share di grup-grup Facebook, di WhatsApp, supaya video ini bisa menyebar dan informasi ini bisa menyebar luas ke sesama Laskar Ngarep di seluruh Indonesia. Langsung saja pertanyaan pertama dari Jumi Arse. Pak dokter mau tanya, apa molase bisa dibuat pengganti gula? Bisa bos. Jadi molase itu adalah produk akhir dari pembuatan gula. Dia sangat tinggi karbohidrat, dia sangat tinggi kadar gula, dan dia juga mengandung protein dan beberapa mineral. Jadi molase ini sangat bagus diberikan untuk sapi muda, dimana sapi ini belum normal aktivitas lambungnya, aktivitas mikroba lambung. Bisa digunakan sebagai makanan tambahan karena ini akan mempermudah pencernaan dan nutrisinya sangat bagus. Tapi dengan catatan tidak boleh lebih dari 15-20% dari konsentrat atau comboran yang diberikan. Jadi molase ini sangat bagus diberikan untuk sapi ya, atau tersebut, karena dia membantu pencernaan, membantu metabolisme pakan, dan memang mengandung gula, karbohidrat, serta protein dan mineral. Oke, tetapi tidak boleh diberikan sebagai makanan pokok pada sapi. Harus diberikan sebagai makanan tambahan saja. Dan sudah saya bahas di video saya sebelumnya tentang molase. Silakan dicari dan silakan dilihat. Oke, Mbak Jumi Arse, semoga pertanyaannya terjawab. Pertanyaan yang kedua dari Tika Bagus. Pak dokter mau tanya, sapi saya sudah di IB 2 bulan kurang. Kok tiap pas 1 minggu sekali pasti ngeluarin lendir kuning kayak teh keruh lengket. Kenapa ya dok? Bermasalahkah atau itu tanda kalau ibunya jadi? Mohon dijawab, terima kasih. Oke, Tika Bagus ya. Jadi ciri-cirinya sapi yang setelah di IB dia jadi atau terjadi kebuntingan itu, yang pertama dia tidak muncul birahi. Karena siklus birahi dengan siklus kebuntingan itu berbeda ya. Jika sapinya Anda 2 bulan kurang itu keluar lendir kuning, memang ada kemungkinan IB-nya jadi. Tetapi ada kemungkinan juga ada permasalahan di fase metestrus atau perlukaan ketika kawin suntik kemarin. Solusinya genepi 3 bulan, panggil dokter 3 bulan usia dari masa kawin tadi. Genepi 90 hari atau 3 bulan, panggil dokter dan jenengan minta dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Kalau dokternya punya USG ya pakai USG, kalau tidak palpasi rektal dirogoh. Usia 3 bulan itu sudah bisa dan sangat kelihatan ya, supaya jenengan tidak
diledek dan tidak salah tafsir, nanti dikira bunting ternyata tidak. Oke, 3 bagus. Dari Acong Afif, dok saya total 8 sendok mineral per hari, apa tidak berlebihan? Sebenarnya tergantung merek mineralnya, karena setiap mineral itu punya saran anjuran pada kemasan produk masing-masing. Toh seandainya memang 8 sendok per hari itu dibagi 2, 4 sendok pagi dan 4 sendok sore, saya pribadi tidak. Tapi kembali lagi ke kemasan yang ada di itu, aturan yang ada di kemasan. Oke, Mas Acong Afif. Dari Gus Anto, maaf dok, mau tanya yang dimaksud Pak Dokter gula itu gula merah apa gula pasir? Sama, bisa dua-duanya. Bisa gula merah, bisa gula pasir, dan bisa diganti molase atau tetes tebu. Oke, tapi ingat, tetes tebu tidak untuk makanan pokok atau makanan utama. Dia bisa disemprotkan di hijauan, bisa dicampur di silase untuk pengawet, bisa juga diberikan di comboran sebagai tambahan rasa, atau bisa ditaruh di minuman. Oke, dari Hari Anto, dok ukuran sapi kegemukan pada sapi bunting. Punya saya bunting tapi kata orang-orang kok kegemukan. Bos, paling penak jenengan manggil mantri, jenengan manggil dokter. Kalau memang jenengan yakin bunting dengan indikasi dia tidak ada birahi setiap 21 hari sekali, badannya bertambah besar, kulitnya mengkilap, sama sekali tidak muncul gejala seperti bengak-bengok, abang-abu, anget, celingkrak-celingkrik dan lain-lain, ya, panggil dokter, panggil mantri, minta diperiksa kemuntingan. Terutama jika sudah dengan perkirakan sudah di atas 6 bulan, itu penak banget mereksone, ya, sudah kayak pelembungan gede dan ada meringkil-meringkilnya gitu, ya, ada fremitus dan lain-lain, ya. Thomas Prasetyo, halo dok, saya mau tanya sapi saya setelah melahirkan kok air susunya sedikit, itu biar maksimal dikasih apa ya dok? Jenengan pastikan sapinya tidak cacingan bos, jenengan pastikan sapinya nyaman di kandang, ya, tidak kotor, permukaan kandang nyaman. Kadang-kadang kan lantai kandang yang gerjul-gerjul juga membuat stres pada sapi, itu faktor stresnya. Selanjutnya jenengan evaluasi di nutrisi, apakah sapinya kurus ataukah sapinya gemuk. Kalau sapinya kurus pasti bos, untuk hidup dia aja susah, apalagi untuk produksi susu. Solusinya berikan obat cacing tadi. Yang kedua, evaluasi makanan, berikan makanan minimal 10% berat badan hijauannya, ya. Jadi kalau sapinya Anda 300 kilo, minimal dalam 1 hari Anda harus memberikan hijauan seberat 30 kilo. Syukur-syukur jika bisa memberikan mineral 2 sendok pagi dan mineral 2 sendok sore, atau jenengan comboran bisa pakai begatul, bisa pakai ampas tahu, atau jenengan bisa ke poultry shop atau ke dokter di sana membeli obat atau mineral atau produk, ya, suplemen yang bisa digunakan untuk pembancar susu, dan itu bisa. Kalau beberapa peternak di sini menggunakan daun katu yang biasa digunakan untuk manusia, ditaruh di makanannya untuk membancarkan susu. Tapi prinsipnya metabolisme harus normal, harus bebas cacing, harus kecukupan gizi, dan baru bisa dimanipulasi dengan makanan tambahan. Oke? Ayah Zidan, dok sapi babon indukan boleh nggak dikasih comboran ampas tahu? Boleh, sangat boleh. Apalagi jika BCS-nya rendah atau dia kurus banget, digemukkan pakai ampas tahu. Yang tidak boleh adalah pemberian ampas tahu dengan persentase yang sangat berat sehingga menyebabkan si sapi ini, di induk ini, obesitas. Ciri-ciri sapi obesitas adalah tulang rusuk tidak kelihatan, bulat, dan tidak ada tonjolan-tonjolan tulang. Itu kegemukan. Joyo Selamat, salam ngarit, beras-beras dok. Mau tanya, dok, apakah sapi untuk breeding itu harus kurus? Karena mitos di masyarakat kalau sapi gemuk itu susah untuk bunting. Juragan, sapi kurus malah tidak birahi. Sapi kurus malah korpus luteumnya tidak berkembang. Sapi kurus boro-boro buat hormonal untuk normal birahi. Untuk hidup aja dia susah. Jadi konkretnya, sapi jangan kurus, tapi sapi juga tidak boleh gemuk, ya. Jadi sapi ukuran sedang. Kalau ukuran sedang adalah maksimal 2 tulang rusuk kelihatan, jangan lebih dari 2. Tulang pinggul nggak boleh mecungul, tulang bahu tidak boleh mecungul.
itu body condition score yang sedang, dan itu baik untuk dijadikan indukan. Dia tidak terlalu kurus untuk mengejar hormon yang normal supaya birahinya rutin, dan dia tidak terlalu gemuk supaya proses inseminasi buatan, proses konsepsi dan pembuahan bisa berjalan dengan normal. Oke, Joyo selamat. Dari Zaki Noval, Pak Dokter, boleh apa tidak sapi bunting tua dikasih telur ayam kampung? Penak didadar bos, ndoke bangane di kene sapi. Tapi prinsipnya boleh, ya. Tapi mendingan dimasak aja atau dibuat jamu. Tapi boleh bos, ya. Fahmi Semprul, apakah pedet umur 2 minggu bisa dicombor mas? 2 minggu, kalau induknya susunya bagus, genjot susu bos, dicombor boleh sedikit aja atau biasanya kan belajar makan. Tapi waspadai kembung dan indigesi. Tapi prinsipnya boleh, lebih baik full ASI dulu sambil dia belajar makan. Oke? Dedi Suwiknyo, dok mau tanya, kalau setelah IB selang 1 hari keluar lendir coklat, padahal sebelumnya lendirnya bening, itu kenapa ya dok? Pak Komandan, itu namanya fase medestrus, fase yang terjadi 3-5 hari setelah birahi. Artinya dari birahi itu bisa selama 3 hari, bisa selama 5 hari, ya. Itu memang lendir kuning, keruh, kadang ada darahnya. Itu fase medestrus. Silakan subscribe Juragan dan lihat-lihat video saya sebelum ini, sudah kita bahas tuntas di sana. Oke? Dava Alif Naufal bertanya, mantap Pak Dokter, mau tanya, sapi saya birahinya 3-4 hari keluar lendir bening. Mohon solusinya, kapan waktu yang pas untuk di IB? Begini, intinya jenengan titeni dulu. Yang pertama, apakah setiap 18-21 hari sekali sapi Anda birahi? Kalau sapi Anda birahi berarti sapi Anda hormonalnya normal di titik itu. Oke? Lalu jenengan titeni wae, ya, jenengan titeni 12 jam sampai 18 jam dari belel yang pertama keluar banyak, itu dikawin suntik. Oke, tapi memang ada sapi yang ada perpanjangan fase estrus dan medestrus. Tetapi kita tidak bisa berspekulasi, sudah dikawinkan aja 12-18 jam dari keluarnya beler yang pertama itu. Jika masih belum jadi, panggil dokter, minta dilakukan pemeriksaan gangguan reproduksi atau nanti bisa manipulasi hormon. Sodik, Pak Dokter, sapi saya beranak sudah 2 bulan, masih menyusui, sudah saya IB. Apa boleh dikasih mineral? Apa tidak berpengaruh pada sapinya kalau IB-nya jadi? Insya Allah tidak bos. Sapi umur 2 bulan artinya 60 hari, dia sudah kawin suntik, sapinya top. Berarti siklus normal, siklus hormonalnya dia normal, ya. Apakah boleh dikasih mineral? Boleh, tapi sedikit-sedikit aja sambil melihat. Kalau dia dikasih 1 sendok pagi, 1 sendok sore, kondisi dia stabil, jangan ditambah. Sudah segitu saja. Oke? Intinya boleh. Malam Pak Dokter, maaf mau tanya, sapi bunting jalannya kok pincang, itu karena apa ya? Sudah saya kasih mineral, juga saya lihat di kaki dan derajat tidak ada luka. Yang pertama bisa memang masalah metabolisme atau kekurangan kalsium, magnesium dan lain-lain. Yang kedua bisa ada infeksi di dalam teracak yang tidak terlihat mata kita. Yang ketiga bisa sapi kuing jaluk dicul nih bos. Coba jenengan buka kandang, dilepaskan, diumbar setengah hari. Ada perubahan enggak? Yang ketiga, kadangkala itu bawaan dari kebuntingan yang memang berat dan melelahkan. Coba evaluasi 4 ini. Jika Anda masih bingung, silakan panggil dokter untuk memeriksa langsung kondisi kaki sapinya. Harry iPhone bertanya, saya punya kasus dok, sapi saya hamil 8 bulan tapi pada kakinya bermasalah seperti kena rang dan bawah kaki bolong. Gimana solusinya? Juragan, kalau teracak sudah bolong, sudah pecah dan sudah ada garis putih atau white sore, ini sangat susah disembuhkan dan pasti akan kambuh. Solusi buat sapi Anda, berikan mineral, pastikan lantai kandang tidak licin, tidak basah dan selalu bersih. Support nutrisi supaya anak bisa lahir selamat, gede ke anak nanti di induk setelah anak sudah gede, mendingan induknya disortir daripada suatu saat dia infeksinya menjalar dan malah ambruk orang dari duit. Natasha Azahra, Pak mau tanya, ukuran memberikan air gula untuk sapi dan ultra mineral itu bagus? Maksudnya gimana? Oh, ukuran air gula untuk sapi pokok men
kita kasih gula 2, 3, 4 sendok tidak masalah, karena itu untuk menu harian menjelang lahir ya. Dan ultra mineral itu bagus bos, ikuti saran dan ketentuan yang ada di sana ya. Samsung bertanya, saya mau tanya Pak, bagaimana caranya agar pedet bisa selamat, tertolong, tumbuh sehat dan berkembang jadi sapi dewasa? Jika begitu pedet lahir induknya mati, sementara si pedet sama sekali belum sempat menyusui pada induk. Pak Komandan, carikan susu kolostrum dari sapi lain yang baru melahirkan, karena 1 kali 24 jam sampai 7 kali 24 jam pedet wajib mendapatkan kolostrum jika ingin sehat dan tumbuhnya maksimal. Oke, konkretnya carikan susu atau carikan induk susuan. Jika dia sudah lolos 1 minggu, bisa diberikan susu dari sapi perah. Tapi sebagian besar yang selamat adalah mereka yang mencarikan induk untuk si pedet ini. Oke, Rufendi Lisha Fendi, Pak dokter, sapi saya sudah di IB, tapi setelah 8 hari lagi keluar lendir bening. Apakah itu normal? Apa harus di IB lagi? Tidak normal bos, idealnya tidak keluar lendir lagi. Konkretnya, jenengan panggil dokter, lakukan pemeriksaan gangguan reproduksi, adakah masalah di rahimnya. Jika ada masalah di rahimnya, minta solusi. Jika infeksi ya diobati. Jika ada gangguan hormonal ya dihajar hormon. Oke, itu tadi 18 pertanyaan dari Laskar Ngarit di Indonesia tentang permasalahan sapinya. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat dan informasi tambahan. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Please like, comment, subscribe, dan silakan share video ini untuk memberikan informasi dan tambahan pada Laskar Ngarit semua. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, bras-bras, semangat!